Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Raja dari segala raja, pemilik seluruh kekayaan yang ada di langit dan di bumi. Hanya kepadanya kita memohon, hanya kepadanya kita berharap. Tiada satu rezeki pun yang turun melainkan dengan izin dan kehendaknya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan, suri teladan, yang sempurna, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman penuh cahaya iman dan ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini, kita semua pasti mendambakan hidup yang penuh keberkahan dan kelapangan rezeki. Bekerja keras adalah kewajiban, tetapi jangan lupa bahwa di balik segala usaha, ada kekuatan doa dan amalan yang mampu mengundang keberkahan Allah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita membahas satu amalan yang ringan di lisan, namun berat timbangannya di sisi Allah, yaitu membaca ayat Laqad Ja'akum dari surah At-Taubah sebanyak 70 kali setelah salam. Sebuah amalan yang diwariskan oleh para ulama kita sebagai salah satu wasilah untuk meraih kelimpahan rezeki. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan ini dapat menjadi kunci pembuka pintu-pintu rezeki yang selama ini terasa tertutup rapat. Banyak orang yang telah merasakan keajaiban dan manfaatnya, menemukan jalan keluar dari kesulitan hidup, mendapatkan pekerjaan yang diimpikan, dan bahkan dilimpahi kekayaan yang membawa manfaat untuk diri dan umat. Semuanya bermuara pada satu keyakinan, bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, dan setiap ayat Al-Quran adalah sumber pertolongan yang tidak pernah habis. Apa itu Laqad Ja'akum? Laqad Ja'akum adalah kalimat yang kita temui dalam ayat suci Al-Quran, tepatnya dalam surah At-Taubah ayat 128 hingga 129. Ayat ini dimulai dengan kalimat Laqad Ja'akum Rasulun min anfusikum. Secara harfiah, kalimat ini artinya adalah sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Namun, makna yang lebih dalam dari ayat ini bukan hanya tentang kehadiran seorang Rasul, tetapi juga tentang belas kasih, kesabaran, dan pengorbanan Nabi Muhammad untuk umatnya. Rasulullah, sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat ini, adalah sosok yang sangat memperhatikan umatnya. Penderitaan umat terasa berat di hati beliau, dan keinginan beliau untuk melihat kita dalam keadaan baik, penuh iman dan selamat di dunia dan akhirat adalah sangat besar. Inilah inti dari makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Kasih sayang yang tak terhingga dari Rasulullah kepada kita. Lebih lanjut, Allah menggambarkan Nabi Muhammad dengan dua sifat mulia. Beliau amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Kata-kata ini mengingatkan kita tentang betapa besar cinta Rasulullah kepada umatnya, bahkan sampai saat ini. Sebagai umat, kita seharusnya merasakan keberadaan dan kasih sayang Nabi di setiap langkah kehidupan kita, terlebih dalam menjalani ujian-ujian hidup. Amalan membaca Laqad Ja'akum sebanyak 70 kali. Setelah salam merupakan bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah. Dengan mengingatnya melalui ayat ini, kita seakan mengungkapkan rasa cinta dan penghargaan kita kepadanya. Setiap kali kita membaca ayat ini, kita memperbarui hubungan kita dengan Nabi dan semakin menyadari betapa besar kasih sayang beliau kepada kita yang kadang kita lupakan dalam kesibukan duniawi kita. Bahkan, para ulama mengajarkan bahwa membaca ayat ini bisa membawa banyak keberkahan. Membacanya dengan hati yang penuh khusyuk, mengingatkan kita bahwa Rasulullah adalah pembawa rahmat bagi seluruh alam, tak hanya dalam urusan akhirat, namun juga dalam urusan dunia. Seperti yang kita ketahui, salah satu rahmat terbesar yang diberikan oleh Nabi adalah petunjuk hidup yang benar, termasuk di dalamnya adalah cara kita mencari rezeki yang halal dan berkah. Jika kita menelusuri lebih jauh, keutamaan membaca Laqad Ja'akum juga sangat terkait dengan syafaat Nabi Muhammad.
Melalui ayat ini kita merasakan seolah Rasulullah SAW berada dekat dengan kita, menyertai setiap langkah kita dan memohonkan ampunan serta keberkahan dari Allah. Allah dengan segala rahmatnya pasti akan mengabulkan doa-doa kita, termasuk dalam hal pencarian rezeki yang halal dan berkah. Tidak hanya itu, amalan ini bisa menjadi wasilah untuk turunnya pertolongan Allah. Setiap kali kita membaca Laqad Ja'akum, kita memohon kepada Allah agar membuka pintu-pintu rezeki dan memberikan solusi bagi segala permasalahan hidup kita. Membaca ayat ini bukan sekadar mengulang kata-kata, tetapi lebih dari itu adalah bentuk doa yang sangat dalam, yang mengarah kepada pengharapan kita kepada Allah melalui kasih sayang Rasul-Nya. Maka, hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan amalan ini sebagai bagian dari rutinitas kita. Bukan hanya sebagai bacaan, tetapi sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW dan memohon agar Allah memberikan kita kelapangan rezeki serta kehidupan yang penuh keberkahan. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkan ayat ini dengan penuh keyakinan dan keberkahan. Amin. Mengapa membaca Laqad Ja'akum bisa menarik kekayaan? Membaca Laqad Ja'akum memang terdengar sederhana, namun di balik syawdeshinannya terdapat rahasia besar yang tidak semua orang ketahui. Ayat ini bukan sekadar bacaan biasa, tetapi mengandung doa yang sangat dalam. Setiap kata dalam ayat tersebut adalah permohonan kepada Allah agar kita dilimpahkan rahmat dan keberkahannya. Rahmat Allah tidak hanya mencakup urusan akhirat, tetapi juga segala aspek kehidupan kita di dunia, termasuk kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya rezeki. Oleh karena itu, setiap kali kita membaca ayat ini, kita seolah-olah sedang berdoa kepada Allah dengan penuh harapan dan keyakinan agar rezeki kita dibukakan dengan cara yang tak terduga. Rasulullah adalah perantara rahmat Allah bagi umat manusia. Beliau diutus untuk menyampaikan wahyu, memberikan petunjuk hidup yang benar, dan membawa kasih sayang Allah kepada umatnya. Melalui amalan membaca Laqad Ja'akum, kita sebenarnya sedang mengakui peran Rasulullah sebagai pembawa rahmat tersebut. Rahmat Nabi Muhammad adalah jalan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon agar segala urusan kita, termasuk rezeki, diberikan kemudahan. Dengan kata lain, melalui ayat ini, kita mengingatkan diri kita akan cinta kasih Rasulullah yang begitu besar kepada umatnya, dan melalui rahmat beliau, pintu rezeki pun bisa terbuka. Selain itu, membaca Laqad Ja'akum dengan hati yang penuh keyakinan adalah bentuk doa yang lembut kepada Allah. Doa ini bukan hanya tentang permohonan materi, tetapi lebih kepada bentuk tawakal kita kepada Allah, memohon agar segala kebutuhan hidup kita, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, diberkahi. Ketika kita membaca dengan keyakinan dan pengharapan yang tulus, kita menegaskan kepada Allah bahwa kita hanya berharap padanya. Allah adalah pemberi segala nikmat, dan kita hanya meminta agar dibukakan jalan yang penuh berkah. Menurut para ulama, terutama ulama sufi dan ahli hikmah, amalan membaca Laqad Ja'akum memiliki keutamaan yang luar biasa. Mereka mengungkapkan dalam kitab-kitab mereka bahwa mengamalkan ayat ini berulang kali bisa membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup. Rezeki yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga rezeki dalam bentuk kelapangan hati, kebahagiaan, dan ketentraman jiwa. Keberkahan hidup yang seringkali tidak terlihat di permukaan bisa muncul dengan cara-cara yang luar biasa, yang hanya Allah yang tahu bagaimana cara memberikannya kepada kita. Dalam banyak kisah para salafus soleh, kita bisa menemukan contoh nyata tentang bagaimana amalan ini membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah kisah seorang pedagang yang terperosok dalam kesulitan ekonomi. Setelah mengamalkan membaca Laqad Ja'akum dengan penuh keyakinan, pintu rezekinya terbuka. Dia mendapatkan peluang bisnis yang sebelumnya tidak terbayangkan.
dan kehidupan ekonominya pun berubah dengan drastis. Hal ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Allah jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan senantiasa berharap kepadanya. Bukan hanya itu, amalan membaca Laqad Ja'akum juga dapat menjadi penyebab hilangnya kesempitan hidup. Ketika kita merasa berada dalam kondisi sempit, baik itu dari sisi ekonomi, emosi, atau mental, amalan ini menjadi cara kita untuk memohon agar Allah melapangkan hati dan kehidupan kita. Rahmat Rasulullah yang kita sebutkan dalam ayat, ini adalah kekuatan yang membawa kita keluar dari segala kesulitan. Dengan membaca ayat ini, kita menyerahkan segalanya kepada Allah, dengan keyakinan bahwa Dia pasti akan membuka jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Banyak orang yang telah merasakan pertolongan tak terduga setelah rutin mengamalkan bacaan ini. Terkadang, kita merasa segala usaha sudah maksimal, namun rezeki yang datang terasa terbatas. Namun, dengan memperbanyak membaca Laqad Ja'akum, kita memperlihatkan kepada Allah bahwa kita bukan hanya mengandalkan usaha semata, tetapi juga menyerahkan segala hasil kepadanya. Dalam banyak kasus, pertolongan Allah datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Rezeki bisa datang melalui berbagai cara, pekerjaan yang datang tiba-tiba, peluang usaha yang menguntungkan, atau bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Kuncinya adalah istiqamah dan tawakal. Tidak cukup hanya sekali membaca, tetapi hendaknya kita terus-menerus berusaha dan mengamalkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Allah tidak melihat seberapa banyak kita membaca, tetapi Allah melihat kesungguhan dan ketulusan hati kita. Setiap bacaan Laqad Ja'akum yang kita lantunkan dengan penuh keyakinan adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah sebagai permohonan agar hidup kita dipenuhi dengan rezeki yang berkah dan kesejahteraan yang abadi. Sebagai penutup, mari kita semua amalkan ayat ini dengan penuh kesungguhan. Jangan hanya membaca Laqad Ja'akum sekadar rutinitas, tetapi pahami maknanya dan rasakan kedahsyatan doa yang terkandung di dalamnya. Dengan izin Allah, melalui amalan ini, rezeki kita akan terbuka, kesempitan hidup akan hilang, dan Allah akan memberikan pertolongannya dalam segala urusan kita. Semoga Allah memberi kita kelapangan rezeki, kebahagiaan, dan keberkahan hidup yang tiada tara. Amin. Mengamalkan bacaan Laqad Ja'akum memang tidak sulit, namun yang terpenting adalah kesungguhan dan keyakinan kita dalam setiap langkah yang dilakukan. Pertama-tama, amalan ini dapat dilakukan setelah melaksanakan sholat wajib, seperti sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib, atau isya. Namun, yang lebih dianjurkan dan lebih membawa keberkahan adalah ketika kita mengamalkannya setelah sholat sunnah, seperti sholat duha di pagi hari atau sholat tahajud di malam hari. Sholat sunnah ini memang dikenal memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah, terutama jika dilaksanakan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Setelah kita melaksanakan sholat dengan sempurna, langkah selanjutnya adalah duduk sejenak. Jangan terburu-buru untuk beranjak dari tempat duduk. Ini adalah waktu yang sangat berharga untuk kita menenangkan diri dan merenung sejenak. Duduk dengan penuh ketenangan hati, hadapkan diri kita kepada Allah dan rasakan kedekatan kita dengannya. Saat itu, hati kita lebih terbuka untuk memohon kepada Allah dan segala doa yang kita lantunkan akan terasa lebih dalam dan penuh harapan. Selanjutnya, bacalah Laqad Ja'akum At-Taubah ayat 128 sampai 129 sebanyak 70 kali dengan penuh kekhusyukan. Setiap kalimat dalam ayat ini memiliki makna yang sangat dalam, dan membaca sebanyak 70 kali adalah sebuah jumlah yang sangat bermanfaat. Namun, jumlah bukanlah yang utama. Yang lebih penting adalah kekhusyukan dan keikhlasan hati saat membacanya. Bacalah ayat ini dengan penuh penghayatan. Resapi makna yang terkandung dalam setiap kata. Pahami bahwa dengan membaca ayat ini, kita seolah-olah sedang mengingatkan diri kita akan belas kasih Rasulullah SAW.
dan memohon agar Allah membuka pintu rezeki dan kebahagiaan. Membaca ayat ini sebanyak 70 kali adalah jumlah yang disarankan oleh para ulama, karena angka tersebut memiliki keutamaan dalam mempercepat terkabulnya doa dan permohonan. Tetapi jika Anda merasa bisa menambah jumlah bacaan, silakan lakukan. Karena yang terpenting adalah kualitas bacaan kita, bukan hanya kuantitasnya. Setiap bacaan dengan keyakinan yang kuat akan membawa dampak yang luar biasa bagi hidup kita, baik dalam hal rezeki maupun keberkahan hidup. Setelah selesai membaca Laqad Ja'akum, langkah berikutnya adalah berdoa dengan sepenuh hati. Ini adalah momen yang sangat penting, karena setelah kita membaca ayat tersebut, kita harus memohon kepada Allah dengan penuh pengharapan. Doa kita bisa berupa permohonan rezeki yang halal dan berkah, permohonan agar diberi kemudahan dalam segala urusan dan keluasan hati untuk menerima segala ketentuannya. Jangan ragu untuk meminta apa yang kita butuhkan, karena Allah adalah Maha Pemberi yang tidak akan mengecewakan hamba-Nya yang meminta dengan penuh keyakinan. Yang terpenting dalam mengamalkan amalan ini adalah keyakinan. Yakinlah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Memberi. Allah tidak hanya memberikan rezeki dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk ketentraman hati, kesehatan, dan kebahagiaan yang melimpah. Keyakinan kita bahwa Allah pasti akan mendengarkan doa dan mengabulkan permohonan kita adalah kunci utama dalam mengamalkan amalan ini. Tanpa keyakinan, amalan ini akan terasa seperti rutinitas tanpa makna. Oleh karena itu, pastikan hati kita benar-benar yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bacaan ini bukan hanya tentang meminta rezeki semata, tetapi juga tentang meningkatkan kedekatan kita dengan Allah. Setiap kali kita membaca Laqad Ja'akum, kita mengingat betapa besar kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Dan melalui bacaan ini, kita memohon agar rahmat dan keberkahan yang beliau bawa bisa mengalir dalam hidup kita. Mengamalkan amalan ini dengan penuh rasa cinta kepada Rasulullah SAW adalah bentuk penghargaan kita atas segala perjuangan beliau. Sebagai tambahan, amalan ini sebaiknya dilakukan secara rutin, bukan hanya sesekali. Jika kita mampu menjadikan bacaan ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kita, maka pintu-pintu rezeki akan lebih mudah terbuka. Jangan terburu-buru dalam mengharapkan hasil. Allah memberi rezeki dengan caranya yang terbaik. Terkadang rezeki itu datang tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk keberkahan yang membuat hidup kita lebih tenang, lebih damai, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Sebagai penutup, mari kita jadikan membaca Laqad Ja'akum sebanyak 70 kali setelah salam sebagai bagian dari amalan yang rutin kita lakukan. Semoga dengan niat yang ikhlas, doa yang tulus, dan keyakinan yang kuat, Allah akan memberikan kita keluasan rezeki, kebahagiaan, dan pertolongan yang tak terduga. Amin. Di zaman dahulu ada seorang saudagar yang kehidupannya tengah mengalami kesulitan yang luar biasa. Ia adalah seorang pedagang yang telah berusaha dengan keras. Namun sayangnya usaha-usahanya tidak membuahkan hasil. Ia merasa hampir bangkrut, dan jalan hidup seolah semakin sempit. Namun, ia mendengar tentang keutamaan bacaan Laqad Ja'akum dan memutuskan untuk mencobanya. Setiap kali selesai sholat wajib, ia istiqomah membaca ayat tersebut sebanyak 70 kali dengan penuh khusyuk dan keyakinan. Dalam hati, ia memohon kepada Allah agar diberikan kelapangan rezeki. Tidak sampai 40 hari, dengan izin Allah, pintu rezeki yang sebelumnya tertutup rapat mulai terbuka. Saudaranya yang juga seorang pedagang memberinya tawaran bisnis yang sangat menguntungkan. Padahal, sebelumnya bisnis itu tidak pernah terdengar oleh dirinya. Bahkan, rezeki yang datang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Subhanallah. Betapa luar biasa amalan ini jika dilakukan dengan istiqomah dan keyakinan yang kuat. Inilah bukti bahwa setiap doa dan usaha yang disertai dengan keyakinan pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah.
Cerita serupa juga datang dari seorang pemuda yang, seperti banyak orang muda lainnya, kesulitan mencari pekerjaan. Ia merasa terjebak dalam keadaan yang penuh ketidakpastian, berulang kali melamar pekerjaan tetapi tak kunjung diterima. Di tengah keputusasaannya, ia mendengar tentang amalan membaca Laqad Ja'akum dan memutuskan untuk mengamalkannya. Setiap malam sebelum tidur, ia membaca ayat tersebut sebanyak 70 kali. Memohon agar Allah memberinya petunjuk dan jalan yang benar dalam mencari pekerjaan yang halal dan berkah. Hanya dalam waktu sebulan, Allah mempertemukannya dengan seorang rekan bisnis yang mengubah hidupnya. Ia mendapatkan peluang yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Berkat keistiqomahan dalam membaca Laqad Ja'akum, rezeki datang dari arah yang tidak terduga. Rezeki bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk kemudahan dan keberkahan dalam hidup. Kini, pemuda itu memiliki usaha yang berkembang pesat dan hidupnya penuh dengan rasa syukur. Ini adalah contoh nyata bahwa keyakinan dan kesabaran dalam mengamalkan amalan ini dapat membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Subhanallah. Inilah buah dari istiqamah dan keyakinan yang tulus kepada Allah. Bagi orang-orang yang tekun dalam mengamalkan amalan ini, meskipun dunia tampak penuh, dengan kesulitan, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah untuk diselesaikan. Rezeki yang datang bisa dalam berbagai bentuk. Bisnis yang sukses, pekerjaan yang sesuai, atau bahkan ketentraman jiwa yang membuat kita merasa cukup dengan apa yang ada. Mereka yang istiqomah dalam membaca Laqad Ja'akum adalah mereka yang mengerti bahwa rezeki dan pertolongan Allah tidak selalu datang dengan cara yang biasa kita bayangkan. Allah memiliki banyak cara untuk memberi pertolongan kepada hambanya. Kadang, rezeki datang melalui orang lain, kesempatan yang tak terduga, atau bahkan ide-ide kreatif yang sebelumnya tidak kita pikirkan. Semua itu adalah tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berusaha dan berdoa dengan penuh keyakinan. Penting untuk kita ingat bahwa amalan ini bukanlah cara instan untuk mendapatkan kekayaan dunia, tetapi lebih kepada mendekatkan diri kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kita kepadanya. Keyakinan yang kuat bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Pemberi akan membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak terduga. Bahkan, kadang-kadang Allah menguji kita dengan kesulitan terlebih dahulu untuk melihat seberapa besar kesabaran dan keteguhan kita dalam berdoa dan berusaha. Bagi siapa saja yang merasa hidupnya penuh dengan kesulitan atau kesempitan rezeki, amalan ini adalah sarana yang sangat efektif untuk meminta pertolongan kepada Allah. Bacalah Laqad Ja'akum dengan penuh pengharapan dan keyakinan bahwa Allah pasti akan membantu. Setiap langkah kita, setiap bacaan kita harus dilakukan dengan keyakinan bahwa Allah Maha mendengar doa hambanya. Jangan biarkan kesulitan hidup menghalangi kita dari mengharapkan pertolongannya. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama mengamalkan bacaan Laqad Ja'akum dengan penuh kesungguhan dan keyakinan. Semoga dengan istiqamah dalam amalan ini, kita semua diberikan kelapangan rezeki, kemudahan dalam hidup, dan pertolongan dari Allah yang tidak terduga. Semoga Allah membuka pintu-pintu keberkahan dalam hidup kita seperti yang telah diberikan kepada saudagar dan pemuda dalam kisah di atas. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan remehkan amalan ringan ini. Seringkali kita menganggap amalan-amalan kecil dan sederhana sebagai hal yang tidak begitu berarti. Padahal justru amalan-amalan kecil ini yang dapat menjadi kunci keberkahan dalam hidup kita. Bacaan Laqad Ja'akum, meskipun hanya terdiri dari 2 ayat, namun memiliki keutamaan yang luar biasa. Ingatlah bahwa bukan karena kita hebat atau berkuasa, tetapi karena kita bertawasul dengan rahmat Allah melalui ayat-ayat sucinya. Setiap
Huruf dalam Al-Quran adalah sumber keberkahan, dan kita sebagai hambanya hanya perlu menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Ketika kita membaca laqad ja'akum dengan hati yang ikhlas, kita sebenarnya sedang menghubungkan diri kita dengan kasih sayang Allah melalui Rasulullah. Rasulullah sebagai perantara rahmat Allah adalah jalan bagi kita untuk memohon pertolongan dan keberkahannya. Dengan mengamalkan bacaan ini, kita berusaha untuk memperkuat ikatan spiritual kita dengan Allah, dan dengan izinnya, rezeki kita akan terbuka lebar. Mari, mulai malam ini kita biasakan membaca laqad ja'akum 70 kali setelah salam. Tidak perlu khawatir jika merasa ini adalah amalan yang berat atau sulit dilakukan. Setiap langkah kita untuk mengingat Allah akan membawa kepada keberkahan dalam hidup kita. Sesungguhnya, amalan ini adalah amalan yang ringan namun memiliki dampak yang luar biasa. Bacalah dengan penuh keyakinan, rasakan kedamaian dalam hati, dan percayalah bahwa setiap bacaan yang kita lantunkan akan diterima oleh Allah sebagai doa yang sangat berharga. Jadikan bacaan ini sebagai bekal doa untuk memperbaiki hidup kita. Dunia ini penuh dengan ujian dan tantangan, namun dengan senantiasa mengingat Allah melalui amalan ini, kita dapat melewati setiap cobaan dengan lebih tenang dan penuh harapan. Allah tidak pernah mengabaikan doa hambanya yang tulus. Ketika kita merasa terhimpit atau kesulitan, amalan ini adalah cara kita untuk memohon agar Allah memberikan kelapangan rezeki dan jalan keluar dari setiap kesulitan. Ingatlah bahwa dengan mengamalkan laqad ja'akum sebanyak 70 kali setelah salam, kita sedang memohon keberkahan dalam segala aspek kehidupan kita, baik itu dalam rezeki, kesehatan, kebahagiaan, maupun kedamaian hati. Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Dan melalui amalan ini, kita berharap agar rezeki kita menjadi lebih luas, lebih berkah, dan lebih berlimpah dari arah yang tidak kita duga-duga. Semoga dengan ikhtiar ini, Allah luaskan rezeki kita, berkahi hidup kita, dan mudahkan segala urusan kita. Allah Maha mengetahui segala yang terbaik untuk hamba-hambanya. Oleh karena itu, marilah kita memohon dengan sepenuh hati agar segala urusan kita diberi kemudahan, agar segala yang kita upayakan diberkahi, dan agar Allah senantiasa membuka pintu-pintu keberkahan dalam hidup kita. Kita hanya perlu berusaha dan berdoa dengan penuh keyakinan, sementara Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga setiap langkah kita diberkahi dan setiap doa kita diterima oleh Allah. Mari kita jadikan amalan ini sebagai bagian dari hidup kita yang tidak hanya membawa manfaat bagi dunia, tetapi juga untuk keberkahan akhirat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.